Kula Monica Kendra saking kelas 11 IPA 1 absen 23 arep njelasake tata upacara adat perkawinan ing Provinsi Kalimantan Timur gawe basa Indonesia. Berikut penjelasannya. Pernikahan di Provinsi Kalimantan Timur yang diambil dari adat dari bangsawan Kutai Kartanegara mengandung nilai filosofis dan religi yang sangat tinggi. Mereka sangat berhati-hati dalam memilih pasangan dan sangat selektif, yaitu memilih menurut kulit yang sama-sama harus putih dan sama-sama harus dari keturunan bangsawan. Dibagi menjadi dua proses, yaitu pra-pernikahan dan proses setelah pernikahan. Di dalam pra-pernikahan ada proses yang pertama, yaitu bernama nyorong tanda. Prosesi ini ditandai dengan pemberian sebuah keris dari sesepuh dari pihak pria yang diberikan kepada pihak wanita dan diletakkan di atas hamparan beras kuning yang diletakkan di atas bagi berwarna perak dengan taburan daun sirih dan bunga rampai. Hal itu sebagai ikatan mereka dalam menuju sebagai pasangan. Yang kedua ada tradisi berpacar atau tradisi berinai. Tradisi ini ditandai dengan menghias kuku pada kedua calon mempelai. Yang pertama, daun pacar ditumbuk halus dulu dan diletakkan di dalam wadah khusus, lalu diarak ke tempat masing-masing mempelai menggunakan rebana. Setelah daun pacar tersebut datang di tempat mempelai, maka kedua calon mempelai dibubui daun pacar tersebut di ujung jari telunjuk dan jari manis, dan yang dilakukan dengan para masing-masing sesepuh berjumlah ganjil 5 atau 7 orang. Yang ketiga adalah tradisi bersiram. Tradisi ini ditandai dengan penyiraman air, bunga, dan mayang kepada kedua calon mempelai. Untuk calon mempelai perempuan disiram oleh para sesepuh dari pihak wanita, sedangkan di pihak pria disiram oleh perwakilan sesepuh dari pihak pria tersebut. Yang keempat ada tradisi bealis. Tradisi ini ditandai dengan mempelai menggunakan baju adat dan didudukkan di atas kasur. Lalu mempelai tersebut dialisi pada keningnya, lalu disuapi oleh gula merah dan kelapa dan diberi minum air. Lalu calon mempelai tersebut dihamburi oleh beras kuning. Hal itu mengandung makna bahwa kedua mempelai mendapat berkah dari orang tua dan memperoleh hal-hal baik ketika telah membentuk keluarga kelak. Yang kedua ada upacara pasca pernikahan. Yang pertama ada naik pengantin. Prosesi naik pengantin ini pun berlangsung selama 4 proses. Yang pertama yaitu pengantin pria diiring menuju ke rumah mempelai wanita menggunakan rebana. Sesampainya di kediaman tempat mempelai wanita tersebut, rombongan disambut oleh salawat Nabi dan dihamburi beras kuning sebagai rasa syukur menerima kedatangan pengantin pria. Yang kedua, sebelum pengantin pria dapat menemui pengantin perempuan, maka pengantin pria tersebut harus dapat melewati lawa cinde dan lawa bongkar sebagai persyaratan dan ujian. Yang ketiga, setelah itu barulah pengantin pria menemui pengantin wanita di pelaminan geta yang menjadi pelaminan khas Kutai Kartanegara. Kedua mempelai akan duduk bersila, saling berhadapan-hadapan dan melakukan serangkaian prosesi yang sangat bermakna. Yang pertama, mereka saling menukar kembang gegaman yang menggambarkan masa berjanda. Yang kedua, mereka saling menyuapi nasi kepal dan memberi minum, dan saling menyuapi lempit sirih yang bermakna saling menerima dan saling memberi. Yang keempat, setelah kedua mempelai bersanding, barulah dilakukan upacara menghitung uang sumahan antara sesepuh dari kedua mempelai.
Setelah itu, prosesi dimeriahkan dengan pembacaan tersul, yakni syair berisi puji-pujian, lalu diakhiri dengan sujud kepada kedua orang tua mempelai. Prosesi yang terakhir ada prosesi naik mintuha, yang merupakan proses di mana kedua pengantin berkunjung ke kediaman pihak orang tua pria. Di dalam proses ini digelar ritual mencuci kaki, memotong daun nipah di gagang tombak pusaka, dan menari ketika dilepas. Makna dari prosesi ini ialah wujud patuh dan kasih sayang kepada orang tua serta memohon doa restu. Juga menjadi simbol bahwa kedua mempelai siap mengarungi bahtera rumah tangga.